nggak, boy? Setiap orang itu pasti punya rutinitas harian. Mulai dari bangun tidur jam 5 pagi, mandi, sarapan, sampai belajar di kelas. Nah, sadar nggak sih kalau aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari itu disebut sebagai habitual actions, alias kebiasaan sehari-hari. Bayangin, kalau semisalnya ada bule datang ke kamu, terus dia nanya tentang apa aja kegiatan seru yang kamu lakuin tiap hari. Tapi kamu malah bingung jawabnya karena nggak tahu cara menyusun kalimatnya. Waduh, jangan bikin malu, boy. Tapi bikin dia terpukau dengan cerita keseharian kamu yang keren. Yops, bersama gue, si tampan dan pemberani. Panggil saja Egi. Gue akan membahas gimana sih cara mendeskripsikan aktivitas harian kita. Biar gak bingung kalau jelasinnya. Dan gak asal-asalan buat ngomongnya. Oke, penonton tercintaku. Jadi, sebelum kita menceritakan rutinitas, yang pertama itu kita harus tahu apa saja objek atau kegiatan yang mau kita sampaikan. Kenapa? Ya karena kalau tidak ada kegiatannya, apa yang mau diceritain? Hehehe, iya kan? Kemudian selanjutnya, karena ini tentang rutinitas, kita juga harus punya data penanda waktu yang jelas. Seperti kata always yang artinya selalu, usually artinya biasanya, atau everyday yang artinya setiap hari. Jadi cerita kita itu terstruktur dan sesuai dengan fakta kebiasaan kita sehari-hari. Nah, yang paling penting nih, dalam bahasa Inggris kalau kita mau menceritakan kebiasaan atau habitual action, kita wajib menggunakan yang namanya simple present tense. Kalau gitu, biar teman saya yang jelasin simple present tense-nya, biar kamu lebih paham lagi. Time is yours. Teman kece, kalau sudah belajar bahasa Inggris, pasti pernah ketemu nih yang namanya simple present tense. Simple present tense adalah tense atau bentuk kata kerja yang paling sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, kapan saja ya kita perlu menggunakan simple present tense? Salah satu keadaan yang tepat untuk menggunakan simple present tense adalah ketika kita ingin menyampaikan general truth. Apa itu general truth? General truth atau kebenaran umum adalah fakta yang sudah diketahui dan diakui kebenarannya oleh semua orang. Contohnya, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Lalu, bagaimana ya cara menyampaikan general truth dengan simple present tense? Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Inggris membutuhkan subjek dan predikat atau kata kerja. Subjek dalam bahasa Inggris adalah subject, sedangkan predikat atau kata kerja adalah verb. Namun, ada aturan unik untuk bahasa Inggris, khususnya simple present tense, yang perlu kita perhatikan nih. Yuk, kita simak! Dalam bahasa Inggris, ada 7 kata ganti subjek atau subject pronouns. I atau aku, you atau kamu atau kalian, they atau mereka, we atau kami atau kita, he atau dia laki-laki, she untuk dia perempuan, untuk dia sesuatu yang bukan manusia. Subjek-subjek ini dikelompokkan menjadi subjek tunggal dan jamak. Nah, subjek tunggal adalah subjek yang jumlahnya 1, sedangkan yang jamak jumlahnya lebih dari 1. Nah, pada simple present tense yang subjeknya jamak, verbnya tidak perlu ditambah apa-apa. Tetapi, pada simple present tense yang subjeknya tunggal, kita perlu menambahkan imbuhan S atau ES pada verbnya. Kecuali subjek I atau aku ya. Walaupun tunggal, I memiliki pengecualian di sini. Ingat-ingat subjek yang verbnya tidak perlu diberi imbuhan ya. I, you, they, we. Singkatnya, Ayu Dewi. Kita langsung lihat contohnya aja ya, agar teman kece lebih paham. Matahari terbit dari timur. The sun, ... from the east. Terbit dalam bahasa Inggris adalah rise. Kita perhatikan subjeknya, yaitu the sun atau matahari. Matahari ada berapa sih? Ya, 1, dan matahari bukan manusia. Artinya, subjek pronoun matahari adalah it.
Maka kita harus menambahkan imbuhan s pada verb rise menjadi rises. The sun rises from the east. Matahari tenggelam di barat. The sun ... in the west. Tenggelam dalam bahasa Inggris adalah set. Subjeknya masih sama nih, jadi tambahkan s atau tidak ya? Ya, benar, kita tambahkan imbuhan s pada verb set menjadi sets. Gajah hidup di darat. Elephants ... on land. Hidup atau tinggal dalam bahasa Inggris adalah live. Perhatikan subjeknya, elephants. Ada imbuhan s di belakangnya. Artinya gajahnya lebih dari satu. Subjek pronounnya pasti jamak, yaitu they. Ingat, I, you, they, we. Artinya kita tidak perlu menambahkan imbuhan s di verbnya. Elephants live on land. Oh iya teman kece, selain untuk general truth, simple present tense juga digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau habitual action. Teman kece biasa bangun jam berapa nih? Kalau Kak April bangun jam 5 pagi setiap hari. Kita coba bikin kalimatnya dalam bahasa Inggris yuk. April selalu bangun jam 5 pagi. April always ... at 5 a.m. Bangun dalam bahasa Inggris adalah wake up. Subjeknya adalah April. Subjek pronoun dari April adalah she. Artinya kita perlu imbuhan s pada verb wake up menjadi wakes up. April always wakes up at 5 a.m. Always atau setiap hari adalah time signal atau seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan. Ada beberapa time signals yang teman kece perlu tahu nih. Ada always, often, usually, sometimes, seldom, dan juga never. Nah, always ini artinya selalu. Often artinya sering. Usually artinya biasanya. Sometimes artinya kadang-kadang. Seldom artinya jarang. Never artinya tidak pernah. Time signals ini akan sering teman kece gunakan ketika mengungkapkan kebiasaan loh. Kita coba pakai seldom ya. Aku jarang memasak. I seldom ... Memasak dalam bahasa Inggris adalah cook. Subjeknya adalah I atau aku. Walaupun tunggal, verb untuk subjek I tidak perlu diberi imbuhan. Pengecualian ini hanya untuk subjek I seldom cook. Oke teman kece, barusan kita sudah belajar cara menyusun simple present tense. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan dua hal, yaitu general truth dan habitual action. General truth adalah fakta yang diakui kebenarannya oleh umum, sedangkan habitual action adalah kebiasaan. Dalam menyusun simple present tense, verb atau kata kerja yang digunakan dibedakan berdasarkan dua jenis kata ganti subjek atau subject pronouns, yaitu tunggal dan jamak. Subject pronouns tunggal adalah he, she, it, dan I, sedangkan yang jamak ada you, they, dan we. Verb untuk subjek pronouns tunggal diberi imbuhan s atau es, kecuali I. Ingat, I, you, they, we. Verb untuk subjek pronouns I, you, they, we tidak perlu diberi imbuhan apapun. Contoh general truth adalah matahari terbit dari timur. The sun rises from the east. Contoh habitual action adalah aku jarang memasak. I seldom cook. Gimana teman kece? Mudah kan ya? Sekarang coba tuliskan kebiasaanmu dalam satu kalimat bahasa Inggris di kolom komentar ya. Jangan lupa pakai time signals juga. Gimana boy? Mudah kan apa yang udah dijelaskan sama temen gue si Apit tadi? Gokil banget emang si Apit. Kalau udah ngejelasin materi, jadi sekarang lo semua udah tahu kan? Kalau mau cerita tentang rutinitas sehari-hari, itu kuncinya ada di simple present tense. Intinya,
Jangan pernah takut buat mencoba dan latihan terus setiap hari. Makin sering lo praktekin, bakal makin lancar dan makin kasiskus bahasa Inggris lo boy. Dijamin bule-bule bakal langsung terpukau sama lo. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal penting banget nih yang gak boleh kelewat. Ingat, jangan sampai lupa buat kerjakan tugas yang udah diberikan sama Apit tadi. Yah, awas aja kalau ada yang bolos atau lupa ngerjain. Bisa-bisa kena semprot sama si Apit nanti. Hehehe. Oke, penonton tercintaku. Sekian dulu pembahasan seru dari gue dan Apit kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat terus belajar, karena ilmu itu menyenangkan. Gue Egi, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time, and bye-bye.